Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Bidi Thaibah, NIM 2006311000009. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi dari tugas perbaikan nilai mata kuliah data mining, yaitu mengenai pengimplementasian data mining dari penerapan fungsi data mining, klasifikasi untuk prediksi komedian menggunakan Dictionary. Langsung saja. Di sini untuk tahapan data mining yang perlu kita ketahui sesuai dengan KRIS PDM, yang pertama yaitu business understanding. Nah, business understanding merupakan proses pemahaman terhadap masalah yang akan diselesaikan. Pada proyek kali ini menggunakan dataset seperti gambar berikut yang terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama atribut number, age, experience, rank, nationality, dan goal. Di sini contoh pada dataset tabel 1 tentang pendaftaran seseorang dalam kompetisi acara komedian dari beberapa negara. Apakah mereka keterima sebagai komedian ataupun tidak? Bisa dilihat pada nomor 1. Nah, terdapat komedian yang berumur 36 tahun yang memiliki pengalaman atau experience 10 kali dan menduduki peringkat ke-9 yang berasal dari negara UK. Di sini ternyata tidak keterima atau tidak terregister sebagai komedian. Nah, label atau kelas atau targetnya yaitu no. Sehingga pada business understanding diketahui masalahnya bagaimana target atau label atau kelas dari klasifikasi atau hasil prediksi komedian tersebut yes atau no sebagai komedian. Selanjutnya untuk tujuan mengetahui akurasi dari hasil prediksi atau klasifikasi dari pemain komedian tersebut. Untuk algoritma yang direncanakan yaitu Dictionary dengan menggunakan sumber Python dan dataset berasal dari kaggle.com. Untuk tahapan yang kedua yaitu data understanding. Data understanding merupakan penentuan kebutuhan data, pengumpulan data, dan eksplorasi data. Di sini dapat dilakukan beberapa hal seperti membaca data, visualisasi data, seleksi fitur, telaah data. Untuk lebih jelasnya akan saya praktekkan pada aplikasi Jupyter. Pada tahapan data understanding, di sini yang pertama yaitu membaca data. Kita kenali terlebih dahulu format data serta letak datanya. Di sini saya import data terlebih dahulu yang akan diolah atau yang akan digunakan. Saya menggunakan dataset show.csv yang saya letakkan pada C, local disk user pip show.csv. Dan untuk membaca kumpulan nilainya, di sini saya menggunakan import pandas. Untuk ukuran dimensi datanya yaitu 13 baris dikali 6 kolom yang memiliki atribut age, experience, rank, nationality, dan go. Nah, sedangkan go di sini merupakan target atau labelnya. Dan untuk number sendiri sebagai nomor urut biasa. Selanjutnya pada data understanding kita lihat dulu format datanya dengan menggunakan perintah ini. Dengan memperhatikan keluarannya seperti ini, dapat disimpulkan bahwa atribut pada data yang memiliki tipe-tipe data elementer yaitu kolom nationality dan go memiliki tipe data nominal atau kategorikal. Nah, pada atribut nationality di sini berisi 3 jenis atau 3 macam negara, yaitu negara UK, negara USA, dan negara N. Nah, untuk go-nya sendiri terdapat 2 jawaban, yaitu yes dan no. Untuk atribut yang lain memiliki tipe data rasio. Oleh karena itu, analisis data selanjutnya dapat kita lakukan yaitu visualisasi data atau data string kita ubah menjadi data numerik.
yaitu kolom nationality dan kolom go tadi. Di sini untuk pengubahan menjadi tipe data numerik, saya menggunakan metode map, di mana metode ini mengambil library dengan informasi tentang konversi sebuah nilai, sehingga nantinya data string pada kolom nationality dan kolom go akan berubah menjadi tipe data numerik. Nah, pada kolom nationality untuk negara UK saya beri angka 0, USA angka 1, dan negara N angka 2. Untuk kolom go, ya saya ibaratkan angka 1 dan no saya ibaratkan angka 0. Nah, untuk selanjutnya kita bisa visualisasi negara mana saja sih yang memiliki komedian berpengalaman terbanyak. Di sini saya mencoba menggunakan bar chart dan plot antara experience dengan negara. Di sini digunakan graph atau grup untuk mengelompokkan berdasarkan negara. Di sini juga saya beri judul, yaitu tabel perbedaan negara yang memiliki komedian berpengalaman, dan X labelnya yaitu negara asal komedian, PLTY labelnya yaitu jumlah atau tahun pengalaman. Sehingga outputnya sebagai berikut. Dapat dilihat di sini sudah nampak visualisasi dari perbedaan antar negara. Negara mana saja sih yang memiliki komedian berpengalaman paling tinggi dan paling rendah. Untuk visualisasi yang selanjutnya, di sini juga saya mencoba menggunakan plot tadi, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, tahapan yang ketiga yaitu data preparation. Di sini terdapat pemilihan data dan bisa melakukan seleksi fitur, sehingga data-datanya itu bisa kita perbagi agar tidak missing value. Untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan pada Jupyter. Nah, selanjutnya pada tahap data preparation, yang pertama yaitu pemilihan data. Di sini kita asumsikan untuk digunakan semua, karena memang datanya juga sedikit. Jika data yang kita gunakan banyak, kita bisa melakukan pemilihan data. Bisa juga, misal di sini untuk nomor urut tidak digunakan, jenis kelamin tidak digunakan, dan lain-lain, karena memang tidak diperlukan. Untuk proses sampling, di sini tidak menggunakan. Selanjutnya, untuk seleksi fitur atau atribut tidak banyak. Jadi, ya kita gunakan semua. Namun, bisa kita lihat fitur atau atribut apa yang mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi output. Nah, di sini untuk seleksi fitur menggunakan G-square. Dapat dilihat untuk X, di sini saya memberi nilai fiturnya 0:3 pada independen kolomnya. Karena nantinya outputnya yang diminta yaitu 3 kolom, yaitu numbers, prax, dan score. Untuk target kolomnya atau Y, di sini saya menggunakan 4 karena nanti untuk outputnya yaitu diminta 4 baris. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan modeling. Nah, dalam klasifikasi data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Di sini juga terdapat pengimplementasian dari algoritma Gaussian tree. Nah, di sini di dalam dataset untuk klasifikasi juga harus kita ketahui mana yang menjadi atribut atau fitur dan yang menjadi target atau kelas. Di sini untuk X, untuk fiturnya atau atributnya, sedangkan Y digunakan untuk target atau kelasnya, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita masuk pada modelingnya algoritma. Nah, pada modeling Gaussian tree di sini saya harus
install dan import py.plus dan grafisnya terlebih dahulu pada Anaconda Prompt, sehingga nantinya outputnya akan muncul. Kalau tidak, pasti error. Saya menggunakan plt show, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dari degradation tree yang dihasilkan yaitu terdapat 5 level. Nah, yang level pertama yaitu rank kurang lebih sama dengan 6,5. Berarti setiap komedian dengan rank 6,5 atau lebih rendah akan mengikuti panah true ke kiri dan sisanya akan mengikuti panah false ke kanan. Selanjutnya gini 0,497. Di sini mengacu pada kualitas pemisahan dan selalu berupa angka antara 0,0 dan 0,5. Di mana 0,0 berarti semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Dan 0,5 berarti bahwa pemisahan dilakukan tepat di tengah. Selanjutnya untuk sampelnya di sini 13. Di sini 13 maksudnya masih ada 13 pelawak yang tersisa pada saat ini dalam pohon keputusan. Karena ini adalah langkah yang pertama. Selanjutnya value-nya di sini dalam kurung 6,7. Artinya dari 13 komedian ini 6 akan mendapatkan no dan 7 mendapatkan yes. Selanjutnya yaitu pada level yang kedua. Di sini ada kotak true dan kotak false. Kotak true gininya 0,0 yang artinya semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Sedangkan di sini di kotak true sampelsnya yaitu 5. Berarti masih ada 5 pelawak di cabang ini. 5 pelawak di sini merupakan rank 6,5 atau lebih rendah. Selanjutnya value-nya yaitu dalam kurung 5,0. Berarti 5 akan mendapatkan no dan 0 akan mendapatkan yes. Selanjutnya pada kotak false. Kotak false di sini ada nationality yaitu kurang lebih sama dengan 0,5 yang artinya para pelawak dengan nilai kebangsaan kurang dari 0,5 akan mengikuti tanda panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti tanda panah ke kanan. Selanjutnya gininya 0,219 berarti 0,219 sekitar 22%-an. Sampel akan menuju ke satu arah. Selanjutnya di sini sampelsnya ada 8. Sampel 8 di sini dimaksudkan masih ada 8 pelawak yang tersisa di cabang ini. 8 pelawak dengan rank lebih dari 6,5. Selanjutnya value-nya dalam kurung 1,7. Artinya di sini terdapat 8 komedian, di antaranya 1 akan mendapatkan no dan 7 akan mendapatkan yes. Selanjutnya yaitu level yang ketiga. Nah, di level yang ketiga ini ada experience. Experience kurang lebih dari 9,5. Berarti komedian dengan pengalaman 9,5 tahun atau lebih akan mengikuti panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti panah ke kanan. Gininya 0,375. 0,375 di sini diibaratkan menjadi 38%. Selanjutnya sampelnya ada 4. Sampel 4 di sini merupakan masih ada 4 komedian yang tersisa di cabang ini. Nah, untuk value-nya dalam kurung 1,3. Artinya dari 4 komedian ini, 1 akan mendapatkan no dan 3 akan mendapatkan yes. Selanjutnya di kotak sebelahnya, di sini ada gini sama dengan 0,0 yang artinya semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya untuk sampelnya yaitu 4, artinya masih ada 4 komedian yang tersisa pada cabang ini. Dan value-nya dalam kurung 0,4 yang artinya
Di dalam 4 komedian ini, 0 akan mendapatkan no dan 4 akan mendapatkan yes. Selanjutnya, pada level yang keempat. Pada kotak yang pertama, di sini gini 0,0. Artinya semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya untuk sampel 2 berarti masih ada 2 pelawak pada cabang ini, yaitu 2 pelawak yang memiliki pengalaman 9,5 tahun. Nah, selanjutnya untuk value-nya di sini dalam kurung 0,2, yang artinya 2 komedian ini 0 akan mendapatkan no dan 2 akan mendapatkan yes. Selanjutnya di kotak yang sampingnya. Nih, ini merupakan kotak age atau umur. Berarti age-nya kurang dari sama dengan 35,5, artinya komedian yang berumur 35,5 atau lebih muda akan mengikuti tanda panah ke kiri dan sisanya akan mengikuti tanda panah ke kanan. Untuk gininya 0,5, artinya sekitar 50% sampel akan searah. Untuk sampelnya ada 2, berarti masih ada 2 komedian yang tersisa pada cabang ini. Selanjutnya untuk value-nya 1,1, artinya pada 2 komedian ini akan mendapatkan 1 no dan 1 yes. Nah, selanjutnya yaitu level kelima atau level yang terakhir. Di sini level yang terakhir pada kotak yang ini, gini sama dengan 0,0, yang artinya semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya untuk sampelnya 1 berarti masih ada 1 komedian yang tersisa pada cabang ini. 1 komedian dengan umur 35,5. Selanjutnya untuk value-nya 0,1 berarti 0 akan mendapatkan no dan 1 akan mendapatkan yes. Nah, di kotak yang selanjutnya ini gininya 0,0, artinya semua sampel akan mendapatkan hasil yang sama. Dan sampelnya 1, yang artinya masih ada 1 komedian yang tersisa di cabang ini, yaitu 1 komedian dengan umur 35,5 tahun. Untuk value-nya 1,0, berarti 1 akan mendapatkan no dan 0 akan mendapatkan yes. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya terhadap hasil dari Degradation Tree. Untuk selanjutnya yaitu proses evaluasi. Tahapan yang kelima yaitu evaluation. Evaluation di sini merupakan proses uji coba atau pembuktian. Langsung saja kita uji cobakan. Di sini untuk evaluasi saya mengetikkan PDT Predict 40.107,1. Di sini saya memasukkan nilai lain. Nah, outputnya yaitu 1. Apabila di sini outputnya 1, hasilnya berarti yes. Bagi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.